Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Malik Falah dari kelas IF3A. Di sini saya akan memenuhi tugas struktur data tentang cell sort. Apa itu cell sort? Cell sort disebut juga dengan metode pertambahan menurun, diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959, sehingga sering disebut dengan metode shell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian melakukan penukaran bila diperlukan jarak. Jarak ditentukan dengan N dibagi 2, di mana N adalah banyaknya elemen array. Lakukan pertukaran tempat jika setiap kali perbandingan keseluruhan elemen selesai dilakukan, maka perbandingan yang baru dilakukan kembali. Jarak diperoleh dari nilai jarak sebelumnya dibagi 2. Perbandingan keseluruhan dilakukan sampai nilai jarak sama dengan 1. Pada saat jarak bernilai 1, maka metode cell sort sama dengan metode bubble sort. Metode cell sort memiliki prinsip yaitu penyortiran yang sangat efisien berdasarkan perbaikan terhadap metode insertion sort, dengan menghindari pergeseran besar seperti dalam kasus penyisipan. Jika nilai lebih kecil berada paling kanan, maka harus dipindahkan ke bagian kiri. Di sini ada kelebihan cell sort. Yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Yang ketiga, waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang keempat, mudah menggabungkannya kembali. Yang kelima, kompleksitas selection sort lebih relatif kecil. Dan adapun kekurangan dari cell sort, yang pertama membutuhkan metode tambahan, yang kedua sulit membagi masalah. Selanjutnya di sini kita ada contoh atau konsep dari cell sort. Di sini kita punya array 5, berarti array sama dengan N untuk rumusnya. N dibagi 2 berarti di sini ada 5 array, berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Karena tidak memungkinkan 2,5, jadi kita ambil 2 saja. Berarti di sini ada di indeks kedua, ini indeks ke 0, ke 1, ke 2. Kita bandingkan dengan 2 angka sebelumnya. Apakah 14 lebih besar dari 18? Kalau tidak, kita pindahkan 14-nya ke temp, dan kita pindahkan 18-nya ke indeks kedua. Lalu kita pindahkan lagi 14-nya ke indeks ke 0. Lalu selanjutnya kita ke 34. Apakah 34 lebih besar dari 3? Iya, karena lebih besar berarti kita diamkan saja. Di sini 23, apakah lebih besar dari 18? Iya, berarti kita biarkan saja. Untuk proses pertama selesai, selanjutnya di proses kedua kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita mulai dari indeks ke 1 di sini. Kita bandingkan dengan satu angka sebelumnya. Di sini 3 apakah lebih besar dari 14? Kalau iya, kita pindahkan 3-nya ke sini, ke temp, dan kita pindahkan 14-nya ke indeks ke 1. Kita pindahkan 3-nya ke indeks ke 0. Lalu selanjutnya di sini apakah 18 lebih dari 14? Kalau iya, kita diamkan saja. Di sini 34 apakah lebih besar dari 18? Kalau iya, kita biarkan saja. Di sini 23 apakah lebih besar dari 24? Kalau tidak, kita pindahkan 23-nya ke temp, dan kita pindahkan 34-nya ke indeks terakhir. Lalu kita pindahkan lagi 23-nya ke indeks keempat. Mungkin cukup untuk konsep dari cell sort. Selanjutnya kita akan ke programnya saja. Di sini kita akan membuat programnya dengan bahasa C++. Kita langsung saja ketik include IOStream. Di bawahnya kita ketik lagi using name space std. Lalu kita
buat pemanggilan untuk shell sort, pemanggilan membuat program untuk shell sort. Kita ketik void shell sort dengan parameter index array, lalu integer n, lalu enter. Di sini kita menggunakan perulangan for dan kita akan menulis rumusnya dengan integer gap sama dengan n dibagi 2, lalu gap lebih besar dari 0, lalu gap sama dengan dibagi sama dengan 2, lalu di bawahnya ada lagi perulangan lagi for integer j sama dengan gap integer j sama dengan gap, lalu ada j lebih besar dari n, lalu ada j plus plus atau j ditambah 1, lalu di sini kita ketik lagi integer temp atau temp sama dengan array j, array index j, lalu ada integer i sama dengan 0, lalu di sini ada perulangan lagi for i sama dengan j, lalu integer i sama dengan j. Selanjutnya ada dalam kurung i lebih besar sama dengan gap, dan array i dikurangi gap lebih besar dari temp, lalu selanjutnya ada i kurang sama dengan gap. Di sini ada selanjutnya ada array i, array index i sama dengan array i dikurang gap di koma, lalu di bawahnya lagi ada untuk for yang ini ada array i sama dengan 10. Beres untuk subprogram shell sort. Selanjutnya kita ke fungsi utamanya, int main kita ketik, lalu di bawahnya ada integer n, lalu cout, masukkan jumlah array, lalu inline, kita inline, di bawahnya kita masukkan cin untuk menginput datanya, cinnya n, lalu di bawahnya integer array 1 index n sama dengan sama dengan koma array 2 index n. Lalu di sini untuk cout, di sini kita masukkan data, masukkan aja lah, masukkan data, masukkan data, lalu inline, lalu kita lakukan perulangan lagi for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kurang dari n, lalu i plus plus, i plus plus. Lalu di sininya kita cout array i. Nah, ini untuk
memasukkan data. Lalu di sini kita lalu selanjutnya di sini kita out line lagi ndl, lalu ini untuk shell sort, lalu kita line lagi. Selanjutnya kita memanggil subprogram shell sortnya dengan cara shell, kita samakan ininya shell sort array 1, n. Lalu selanjutnya kita membuat cout lagi untuk memanggil hasil dari shell sort tadi. Kita cout sesudah sorting, lupa ini, sesudah sorting. Kita inline, lalu kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, lalu i lebih besar dari n, lalu ada i plus plus, lalu untuk coutnya array 1 index i sama dengan, nah, untuk memanggil hasil dari sesudah sorting. Langsung kita coba saja ke programnya. Nah, ini using namespace std. Nah, salah. Di sini saya error berarti di line 30. Oh, saya salah memasukkan codingannya. Seharusnya ini tuh masukkan data tuh cin dulu ya. Maaf. Cin array 1 index i, lalu array 2 index i sama dengan array 1 index i. Nah, di sini seharusnya ditambahkan, kita tambahkan cout line sebelum sorting, sebelum disorting ya, untuk menampilkan data sebelum sorting. Kita inline ndl, lalu kita gunakan perulangan for integer i sama dengan 0, lalu i lebih besar dari n. Di sini ada i plus plus, kita cout array 1 index i, lalu kurung kerawa. Kita coba. Oh, ini R-nya 3, salah, berarti salah di sini doang. Di sini kita langsung saja coba programnya. Kita tunggu. Kita masukkan jumlah arraynya, misalkan 5. Kita masukkan 5 data, ada 89 di sini. Kita masukkan 3. Ada 14, 75 dan terakhir ada 11. Nah, ini untuk hasilnya sebelum sorting 89, 3, 14, 75 dan 11. Dan sesudah di sorting dengan menggunakan shell sort ada 3, 11, 14, 75 dan 89. Mungkin cukup untuk materi shell sort kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.